Yang ke-10, mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ke-11, menganalisis hikmah dan manfaat. Yang ke-12, menyajikan paparan tentang ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Yang ke-12, menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Materi yang kita ambil itu ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Sebelumnya anak-anak kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nih asal katanya. Pengertian nikah. Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung, ya. Nikah secara istilah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan suami istri. Ya. Kita perhatikan pada zaman sekarang, anak-anak banyak pergaulan yang menjerumuskan kita dalam perbuatan yang asusila. Ya. Banyak di usia remaja, anak-anak sedang terjebak dalam usia pernikahan dini, ya. Kemudian banyak perbuatan-perbuatan yang merusak nama baik diri kita sendiri, serta agama, serta orang tua. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, ya, yang berarti aljamu. Apa aljamu? Bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dasarnya itu dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Dialah menciptakan untukmu istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi anak-anak, nanti Allah memberikan jodoh tergantung dari kita sendiri. Kita pasti ada jodohnya tergantung dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh orang yang baik, tentu kita harus memiliki pribadi yang baik sendiri, ya. Dasarnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di negara kita diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang 1974 Nomor 1 tentang perkawinan. Itu banyak ya. Ada berapa pasal Ibu tampilkan dalam slide-nya ya. Pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Rukun dan syarat menikah. Nah, anak-anak, apa yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita akan melakukan pernikahan? Yang pertama, adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Boleh nggak kalau kita lihat zaman sekarang nikahnya online? Tidak, ya. Karena ada rukun yang harus kita penuhi. Yang pertama, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian adanya wali calon dari mempelai perempuan. Berarti yang perempuan harus ada wali. Yang ketiga adanya ijab dan qabul. Yang keempat adanya 2 orang saksi yang adil. Nah, jadi yang ini rukun-rukun pernikahan. Yang pertama tadi adanya apa? Adanya berarti ada uangnya nih ya. Ini laki-laki, ini perempuan. Yang kedua, adanya wali ya, adanya wali dari calon mempelai perempuan. Nah, nanti wali di sini ada wali nasab dan wali hakim. Ya, apa wali nasab itu? Yaitu wali yang berdasarkan garis keturunan, seperti bapak, ya, yang tetap lagi kakak, ya. Pokoknya dari sebelah perempuan yang calon mempelai perempuan itu dari garis keturunan ayah. Ya. Kemudian kalau tidak ada semua, misalnya bapaknya meninggal, kakaknya tidak kate, apalagi
uaknya dak katik susah untuk dijangkau, baru kita wali hakim. Ya, wali hakim ini adalah orang yang mengetahui tentang urusan keagamaan. Kalau sulit ditemukan untuk wali tadi. Ketentuan pernikahan dalam Islam ya, hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional. Artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungan. Ada berapa macam hukumnya? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Jaiz atau dikenal dengan mubah. Apa itu hukum mubah? Mei, baca Mei. Hukum mubah Mei. Jaiz atau mubah, hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat ia berhak menikah. Oke, ya, jaiz ini adalah hukum asli pernikahan, artinya dia sudah memenuhi syarat, ya, syarat dan dia berhak untuk menikahi. Misalnya dari segi umur dia sudah cukup, ya, apalagi dari segi pendidikan sudah cukup, ya. Kemudian dari pekerjaannya sudah mapan, boleh dia untuk menikah. Kemudian sunnah. Hukum sunnah ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah, namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu wajib. Ya. Hukum ini dikenakan bagi orang yang memenuhi syarat karena dikhawatirkan kalau tidak segera melakukan pernikahan, takutnya terjerumus dalam perbuatan zina. Makruh, yaitu mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah, sandang, pangan dan apa. Dia sudah mampu tapi belum bisa untuk memberikan nafkah istrinya tadi. Yang kelima yaitu haram. Nah, nikah di sini dengan dia tujuan yang jahat. Misalnya, saya akan menikah dengan seorang laki-laki dengan tujuan mengambil hartanya. Maka laki-laki itu misalnya menikahi perempuan itu dengan niat yang tidak bagus. Maka di sini pernikahannya itu terkategori pernikahan yang haram. Nah, ketentuan pernikahan dalam Islam, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Apa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahi? Ibu dari seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Bibi, baik dari bapak, dari sebelah pihak bapak ataupun ibu. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya. Kemudian yang dari garis ke pernikahan, ibu dari istri mertua, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri, kemudian istri dari bapak atau ibu tiri, kemudian istri anak dan menantu. Ya, dari garis persusuan apa? Ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan. Terus? Ya, saudara perempuan istri, bibi perempuan dan istri, keponakan perempuan dan istri, itulah dari garis dan yang tidak boleh dinikahi. Nah, sekarang kita lihat hak dan kewajiban suami istri. Sebelum kita masuki hak dan kewajiban suami istri itu, yang pertama kewajiban suami. Apa kewajiban suami? Ya, menjadi pemimpin dan memelihara serta membimbing keluarga. Ya. Lanjut, yang kedua apa? Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Ya, memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anaknya tadi. Itu kewajiban daripada suami. Yang keempat, bergaul dengan istri secara makruh dan memperlakukan keluarganya dengan cara terbaik. Bergaul dengan istrinya dengan cara yang terbaik. Ya. Yang kelima apa? Memberikan kebebasan berpikir dan tindak kepada norma. Ya, memberikan kebebasan berpikir dan bertindak sepanjang sesuai dengan norma. Nah, itulah kewajiban daripada suami. Nah, sekarang kita lihat dari
dari kewajiban istri. Kewajiban istri yang pertama ada apa? Taat dan patuh pada perintah suami sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini kewajiban istri adalah taat dan patuh pada suami dalam syariat Islam. Artinya kita kalau misalnya sudah menjadi istri, kita taat kepada suami kalau mau pergi, kemudian melakukan yang sifatnya menjaga nama baik suami serta keluarga. Ya. Kalau di suami jangan keluar malam, jangan pergi ke sini, sudah kita taati. Selanjutnya selalu menjaga kehormatan diri, bersyukur atas nafkah yang diterima dan membantu suami dalam mengatur rumah tangga. Artinya boleh kalau misalnya istrinya bekerja boleh, tapi harus izin dari suami tadi ya. Kewajiban suami dan istri. Jadi ada dua kewajiban suami dan istri. Yang pertama memelihara dan mendidik anak. Apa? Memelihara dan mendidik anak. Yang kedua berbuat baik terhadap mertua dan ipar. Ya, serta kerabat, berbuat baik kepada seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga. Setia dalam hubungan rumah tangga. Yang keempat, saling membantu terhadap keluarganya. Oke, itulah hak-hak dan kewajiban suami dan istri terhadap rumah tangganya. Tentunya anak-anak dalam menjalani rumah tangga banyak yang kita pilih dulu ya, siapa yang bakal menjadi suami kita, seleksi dulu ya. Jadi hendaklah dari sekarang kita harus berperilaku baik. Kenapa? Allah memberikan jodoh kepada hambanya itu sesuai daripada kemampuan kita sendiri. Artinya kita banyaklah bergaul dengan orang yang baik supaya mendapat jodoh kita orang yang baik. Jadi hikmah dari pernikahan itu apa saja yang dapat kita ambil dari materi tadi? Yang pertama, pertama siapa yang bisa menjawab? Yang pertama yaitu menenteramkan hati, menenangkan pikiran, dan melegakan perasaan. Ya, menenteramkan hati, menenangkan pikiran, kemudian merasa bahagia tentang ya karena jiwanya ada pendamping ya. Yang kedua apa lagi? Yang kita ambil lagi? Ya, Mei. Menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan hidup yang berkualitas. Ya, hikmah pernikahan yang dapat kita ambil artinya secara biologis ya hasrat kita tersalurkan dengan pernikahan. Artinya kita memberikan keturunan itu dengan sah dengan ya tidak pergaulan bebas. Apalagi ya
terwujud melalui pernikahan. Ya. Yang pertama asal kata nikah. Pengertian nikah menurut bahasa adalah berkumpul, ya, bergabung. Nikah secara istilah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan suami istri. Enggak. Ingat nak, materinya apa yang maksud dengan beriman kepada hari akhir? Masih. Coba Mei, apa Mei? Cut.